Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mutia dan Pak Daniel selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, saya Sarah Nur Aulia dengan NIM 3 angka terakhir 002 selaku moderator dalam sesi presentasi monitoring dan evaluasi atau MONEF PBL kelompok 2 pada hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kegiatan PBL dengan judul Serip 360, Program Penguatan Branding, Digitalisasi Promosi, dan Aktivasi Kampanye Wisata Digital Berbasis Partisipasi Komunitas di Kampung Tua Bakau Serip, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada Zahro, kami silakan. Baik, terima kasih Sarah. Perkenalkan nama saya Siti Fatima Azahro dengan NIM terakhir 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek kami. Adapun proyek yang kami lakukan adalah sebuah proyek yang ditujukan untuk membantu salah satu UMKM yang ada di Kota Batam. Mitra kami sendiri berasal dari Mitra Ekowisata Mangrove Pandang Tajemu yang berlokasi di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi mangrove. Namun pengelolaannya masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa kendala seperti promosi digital yang belum terarah, fasilitas terbatas, dan rendahnya jumlah wisatawan. Melalui proyek ini, tim kami menyusun sebuah marketing plan dan output pendukung lainnya untuk memperkuat strategi promosi dan citra destinasi. Adapun fokus utama proyek yang kami lakukan adalah untuk optimalisasi media digital, pembuatan konten promosi yang menarik dan edukatif, serta perluasan jangkauan pasar agar destinasi semakin dikenal. Baik, mungkin slide selanjutnya. Selanjutnya, untuk tujuan proyek yang kami lakukan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Yang kedua, menganalisis hubungan antara persepsi wisatawan terhadap kenyamanan serta keterjangkauan jarak dengan tingkat kepuasan dan loyalitas mereka. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran yang mampu memperluas jangkauan wisatawan namun tetap menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas kunjungan. Harapannya, hasil dari proyek ini dapat menjadi acuan nyata bagi pengelola dalam meningkatkan daya tarik destinasi, memperkuat loyalitas pengunjung, dan menciptakan sistem pengelolaan ekowisata yang lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan di kawasan ekowisata Mangrove Pandang Tajemu. Sekian materi yang telah dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya. Baik, terima kasih Zara. Perkenalkan, saya Meliana dengan NIM terakhir 009. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil ekowisata. Ekowisata Mangrove Panang Tajemu merupakan destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman seru sekaligus edukatif di kawasan pesisir Kota Batam. Kawasan ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2017 dan resmi beroperasi pada tahun 2018 oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis bersama dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, tempat ini punya beberapa jenis kegiatan yang bisa dinikmati pengunjung, seperti tur mangrove naik perahu, penanaman bibit mangrove, sampai spot foto di area jembatan kayu. Selain untuk liburan, tempat ini juga sering dijadikan lokasi kegiatan edukasi lingkungan bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, bahkan perusahaan yang ingin menjalankan program CSR. Nah, untuk tiket masuknya itu hanya sekitar 10.000 per orang, untuk tur mangrove sekitar 30.000, dan paket edukasi penanaman mangrove itu sekitar 100.000 per peserta, di mana itu sudah termasuk bibit, pemandu, dan sertifikat kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, disilahkan. Baik, terima kasih Emil. Perkenalkan, saya Miftah Hairia Harahap dengan NIM berakhiran 018. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa masalah utama yang saat ini dihadapi oleh ekowisata Mangrove Pandan Takjemu. Masalah yang pertama yaitu segmentasi pasar dan value proposition belum terdefinisi secara jelas. Ekowisata Mangrove Pandan Takjemu belum memiliki pemetaan yang jelas mengenai sasaran utama konsumennya, posisi pasar, serta nilai utama atau value proposition yang ingin ditonjolkan.
Akibatnya, strategi pemasaran yang dijalankan belum terarah dan belum mampu menunjukkan keunggulan destinasi ini dibandingkan dengan tempat wisata lainnya. Yang kedua, sistem dan kerangka pemasaran belum terstruktur. Belum terdapat kerangka atau sistem pemasaran yang menyeluruh untuk membedakan value ekowisata ini dengan pesaingnya. Kegiatan promosi masih dilakukan secara umum tanpa diferensiasi produk, bauran pemasaran, dan juga rencana penjualan yang jelas. Kondisi ini membuat citra ekowisata masih kurang kuat. Yang ketiga, taktik promosi belum tersusun secara teknis dan operasional. Ekowisata ini belum memiliki rencana taktis yang jelas dan berbasis pada strategi pemasaran yang terarah. Pelaksanaan promosi masih bersifat spontan dan belum disusun dalam bentuk kegiatan yang konkret yang dapat meningkatkan awareness, engagement, maupun penjualan produk wisata. Yang keempat, strategi komunikasi belum efektif dan konsisten. Pesan komunikasi dan branding destinasi belum dibangun secara menyeluruh dan konsisten. Meskipun ekowisata Mangrove Pandan Tak Jemu sudah memiliki akun media sosial seperti Facebook dan Instagram, akan tetapi konten promosi yang dibuat masih kurang jelas dan masih kurang menarik dan belum mampu untuk menggambarkan identitas ekowisata sebagai destinasi edukatif dan berkelanjutan. Yang kelima, perencanaan anggaran pemasaran belum terstruktur. Belum terdapat alokasi dana yang jelas untuk setiap aktivitas promosi maupun proyeksi keuangan yang mendukung strategi pemasaran. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan promosi seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan sulit untuk direalisasikan secara efektif dari sisi finansial. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, kami silahkan. Baik, terima kasih Mita. Perkenalkan saya Kalista Dipapilia dengan NIM 017. Adapun solusi yang kami tawarkan untuk mitra UMKM yakni ekowisata mangrove Padang Tak Jemu. Yang pertama yaitu kami membantu memetakan STP dan PPC atau segmentation, targeting, dan positioning serta value proposition canvas untuk menentukan sasaran utama konsumen, posisi UMKM di pasar, dan value utama yang ditawarkan sehingga strategi pemasaran ekowisata mangrove Padang Tak Jemu lebih terarah. Yang kedua, kami membantu menyusun kerangka atau sistem menyeluruh untuk membedakan value yang ditawarkan oleh ekowisata ini dengan tempat wisata lainnya melalui diferensiasi produk, bauran pemasaran, dan rencana penjualan. Yang ketiga, kami membantu merancang taktik pemasaran yang konkret berdasarkan strategi STP yang telah disusun sebelumnya. Pada poin ini, kami merancang taktik pemasaran untuk ekowisata ini sehingga diharapkan mampu membantu meningkatkan awareness, engagement, dan penjualan mereka. Yang keempat, kami membantu merancang strategi komunikasi yang menyeluruh yang diharapkan mampu membangun kekuatan ekowisata dan memperkuat identitasnya sehingga pesan yang diciptakan kepada konsumen selaras dengan pengalaman yang dirasakan saat mengunjungi ekowisata tersebut. Dan yang terakhir, kami membantu menyusun anggaran pemasaran dan proyeksi keuangan yang disusun berdasarkan strategi pemasaran yang telah dirancang sebelumnya, sehingga dapat direalisasikan secara finansial. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Diva. Perkenalkan, nama saya Agitya Putri Alivia dengan NIM 007. Nah, output yang akan kami berikan kepada mitra diantaranya ada 3. Yang pertama marketing plan, brand guideline, serta QR trail signature. Nah, untuk marketing plan adalah rancangan pemasaran di tahun 2026 yang dirancang untuk menjangkau audiens yang tepat serta relevan. Hal ini kita manfaatkan media sosial serta menjalin kerjasama strategis oleh beberapa pihak serta membuat konten-konten yang memukau untuk menarik wisatawan. Nah, selanjutnya untuk brand guideline adalah panduan penting untuk memastikan bahwa setiap komunikasi yang kita lancarkan itu mencerminkan identitas dari ekowisata Padang Tak Jemu itu sendiri. Dengan identitas dan merek yang kuat, maka hal ini akan membangun kepercayaan serta loyalitas dari pelanggan. Ketiga ada QR Trail Signature. QR Trail Signature adalah inovasi yang kami rancang untuk
menambah pengalaman yang menarik bagi pengunjung atau wisatawan. Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik karena kami memanfaatkan teknologi digital yang mana dengan hanya memindai QR code, pengunjung dapat menemukan insight dan interaktif dari pengalamannya berwisata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk bagian output. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Nur Aulia dengan NIM 3 angka terakhir 002. Nah, sekarang kita masuk pada rencana tahapan selanjutnya dari kelompok kami. Yang pertama, ada Final Marketing Plan. Di bagian ini, kami akan lanjut mengerjakan dari bab 6 sampai selesai. Fokusnya untuk menyempurnakan isi yang sudah ada, memperbaiki bagian yang masih kurang, supaya hasil akhirnya bisa lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Lanjut ke QR Trail Signage. Kami sudah menentukan 6 titik di ekowisata mangrove dan juga sudah melakukan pembagian pengerjaan di 6 titik tersebut. Dan sekarang sudah mulai mengerjakan lewat Google Docs supaya bisa dikerjakan bersama. Jadi setiap anggota bisa memberikan ide atau masukan langsung. Nah, kalau isi dan konsepnya sudah sempurna, setelah itu akan kami ubah menjadi desain QR yang menarik dan gampang dipahami oleh pengunjung. Nah, berikutnya untuk video after movie, kami sedang mengumpulkan dokumentasi dari semua kegiatan yang sudah dijalankan selama proyek ini. Nantinya, foto maupun video tersebut akan kami gabungkan jadi satu video yang menunjukkan perjalanan kami dari awal sampai akhir PBL. Terakhir, di bagian poster akhir, kami sedang mencari referensi desain yang bagus dan sesuai dengan tema proyek kami. Harapannya, hasil akhirnya bisa menunjukkan identitas proyek kami dengan jelas dan tetap kelihatan menarik dan informatif bagi yang melihat. Jadi, secara keseluruhan, proyek ini kami lakukan untuk membantu meningkatkan promosi dan daya tarik ekowisata mangrove Pandang Tak Jemo, agar destinasi ini dapat lebih dikenal dan diminati oleh wisatawan. Melalui melalui hasil yang telah kami buat seperti marketing plan, brand guideline, dan QR trail signage, kami berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelola dalam mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif. Selain itu, kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan wisata yang lebih kreatif, terarah, dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait pelaksanaan PBL yang telah kami jalani. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.